فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Yang hafal hadis terakhir, yang hafal hadis terakhir. Adkhalahullahu al-jannata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala walahuma fi hadis Itban. Dan dalam riwayat keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadisnya Itban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dan memahami maknanya serta mengamalkan konsekuensinya. Ya, diingat-ingat yang kemarin. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan dengan itu, bidzalika ai bidzalikal qaul, dengan ucapannya tersebut. Dia mengharapkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer, tapi murni dia mengucapkan kalimat
la ilaha illallah, ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat masuk surga kemudian dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Asyarh, penjelasannya, Itban huwa Itban bin Malik ibni Amr ibn al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibni Auf, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal, mata fi khilafati Muawiyah, beliau wafat pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Walahuma, berarti beliau mendapati semua masa khulafa ar-rasyidin, ya. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau mendapati semuanya. Walahuma, dan dalam riwayat keduanya, maksudnya rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima hadzal haditsa bi kamalihi. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam sahih mereka berdua secara sempurna. Wa hadza tarafun minhu, dan ini merupakan potongan darinya. Taraf, potongan dari hadis Itban yang lebih panjang aslinya. Jadi ini cuma dipotong sebagiannya saja, bukan hadis lengkapnya. Kalau mau lihat hadis lengkapnya, kata beliau, lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Harrama 'alan nar, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka at-tahrim al-mana'. Maknanya tahrim adalah al-man'u, penghalangan. Allah menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah mana'an nar antamassahu. Allah mencegah neraka untuk menyentuhnya. Menyentuh siapa? Menyentuh siapa, Bro? Ngikuti nggak ceritanya tadi? Menyentuh siapa, Lutfi? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Paham maksudnya? Ia betagi bidzalika wajah Allah. Dia mengharapkan dengan itu, dengan ucapannya tadi, dia mengharapkan dengan itu wajah Allah. Maknanya mukhlisan min qalbi. Maknanya ikhlas dari hatinya. Tetap maknanya mencari wajah Allah. Ya. Kalau nggak ikhlas, nggak mungkin dia bisa dapat kenikmatan berupa melihat wajah Allah. Iya kan? Wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas itu. Artinya dia konsisten dan istiqomah. Sampai mati dia tetap pegangi kalimat la ilaha illallahnya itu. Dia tidak berubah dan tidak dia batalkan. Walam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkannya dalam rangka kemunafikan. Bukan supaya selamat nyawa dan hartanya. Karena ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nifaqan, hanya sebagai bentuk kemunafikan. Dia tampakkan kalimat tersebut supaya nyawanya tidak dibunuh, supaya hartanya tidak dirampas. Yang seperti itu tidak dapat jaminan ini, yaitu tidak diharamkan atasnya neraka. Yang dapat jaminan selamat dari neraka hanya bagi yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas, bukan karena nifaq. Paham? Al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan pemberitaan yang ditekankan.
Karena pakai inna. Dari mana muakkadannya? Min inna. Fa innallaha. Ada inna. Inna fungsinya untuk menekankan, menguatkan. Anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan talaffadha qala maknanya. Barang siapa yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi, dengan meniatkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu, minal ikhlas, baik berupa keikhlasan, wa nafi syirki, dan peniadaan kesyirikan, amilan bidzalika, dan mengamalkan hal itu, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, zahiran wa batinan, dia mengamalkan kalimat itu secara zahir maupun secara batin, wa mata ala tilkal hal, kemudian dia mati di atas keadaan itu. Kalimat matinya ini diambil dari mana? Kan nggak ada sih disebutkan dalam hadis ya. Kira-kira isyaratnya dari mana, Ali? Kok dari tadi selalu dibawakan oleh beliau dan mati di atas kalimat itu? Iya kan? Kira-kira isyarat mati di atas itu dari mana? Kan nggak ada disebutkan dalam hadis ya. Kan dalam hadisnya lihat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengan itu wajah Allah. Isyaratnya kok bisa mengarah kepada kematian di atas tauhid itu dari mana kira-kira? Dari mana yang mengarahkan, mengisyaratkan ke arah mati di atas tauhid gitu? Dari mana kira-kira Iqbal? Kan di hadis kan nggak ada disebutkan ya. Barang siapa yang mengucapkannya kemudian mati di atasnya, nggak ada gitu kan. Tapi selalu disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, selalu disebutkan wa mata ala dzalik, wa mata ala tilkal hal sekarang. Coba garis itu. Tadi ketika membahas yabtaghi bidzalika wajh Allah, lihat. Ada keterangan tanda itu. Wa mata ala dzalik. Tandai. Sekarang yang tadi barusan kita baca, wa mata ala tilkal hal. Dapat. Iya kan? Selalu dikaitkan oleh beliau dengan kematian kan? Di atas kalimat tauhid. Dari mana kira-kira? Hah? Haroma? Kenapa? Dari sisi mananya? Jelaskan lah. Sekarang Anda berusaha untuk ngajakkan itu berpikir ini. Dari mana kira-kira? Dari mananya? Kasih keterangannya gitu. Anda nggak kira-kira yang mengarahkan ke situ gitu? Ada. Dari kata-kata alanar, ya, atas neraka, kemudian ya betaghi bidzalika wajh Allah. Ini semuanya kapan? Di hari kiamat. Nah kalau mau nyampe ke sana, ke hari kiamat, harus melewati apa dulu? Harus melewati kematian dulu. Iya kan? Karena ini kan balasan di mana? Di akhirat. Harramallahu fa innallaha harrama 'alan nar. Neraka adanya di mana? Di akhirat. Melihat wajah Allah juga di mana? Di akhirat. Kalau mau sampai ke sana, harus apa dulu? Harus mati dulu. Iya kan? Makanya selalu disebut-sebut oleh beliau, harus syaratnya ini dia mati di atas kalimat itu. Nggak cukup. Kalau dia mengucapkan sekali, kemudian matinya nggak di atas kalimat ini, ya percuma. Kenapa? Karena balasan ini adalah balasan mana? Balasan akhirat, beda dengan ayat yang kemarin. Kalau ayat yang kemarin ada balasan dunianya. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Masuk hidayah di dunia? Masuk. Gitu. Dapat keamanan juga di dunia? Dapat. Aman darahnya, aman apanya? Hartanya. Ada kaitannya dengan dunia. Jadi sebelum mati pun dia sudah dapat keutamaannya. Sudah. Tapi kalau ini keutamanya kapan didapatkan? Sebelum mati atau setelah mati? Setelah mati. Makanya dia butuh untuk mati di atas kalimat ini. Paham sampai sini? Jadi nggak cukup mengucapkannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Tapi matinya nggak di atas apa? Kalimat la ilaha illallah. Matinya harus tetap di atas kalimat ini.
dia masih berpegangan dengan kalimat ini. Lam tamassahun naru yaumal qiyamah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan babnya sangat jelas. Babnya bab apa ini, Satria? Kita lagi bahas apa ini babnya? Azam. Babnya tentang apa ini, Azam? Nah, ini loh babnya tentang apa, Azam Dabu? Tentang apa babnya? Keutamaan tauhid. Jelas keutamaan tauhid dari hadis ini? Jelas ya? Ya sangat jelas. Keutamanya apa? Kok melihat wajah Allah? Itu niatannya dia. Keutamaannya mana? Akbar. Haramkan atasnya neraka. Nggak susah memahami tauhid. Yang penting fokus, ikuti omongan anak, dengerin. Ngomongnya kayak cerita juga kok. Iya kan nggak kayak robot. Nah, keutamanya jelas. Apa itu? Diharamkan atasnya neraka. Itu kan keutamaan. An-nafihi dalalatan wadihatan. Makanya wadihah. Di dalamnya terdapat penunjukan yang jelas ala fadli tauhid, atas keutamaan tauhid. Harus ngerti ini sedang apa sih yang di poin yang dibahas apa sih? Kanan matikan itu. Poin yang dibicarakan apa sih? Keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi. Lagi-lagi mata, tambah itu keterangan. Lihat, semuanya disyaratkan harus mati di atas kalimat ini. Udah 3 kali nih. Dan bahwasanya hal ini akan mengharuskan bagi yang mati di atasnya, akan mendatangkan yujibu, akan mendatangkan liman mata alaihi, bagi yang mati di atasnya, an-najata minan nar, akan mendatangkan keselamatan dari neraka, wa takfiras sayyi'at, dan mendatangkan penghapusan dosa. Nah, buktinya dia nggak disentuh sama sekali oleh neraka, berarti kan memang nggak ada apanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Tauhid. Nah. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, fadlut tauhid. Keutamanya adalah keutamaan tauhid. Faedah yang pertama, keutamaan tauhid. Wa annahu yunkizu minan nar. Dan bahwasanya dia bisa menyelamatkan dari neraka, wa yukaffirul khotoya, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi 2, selamat dari neraka dan terhapusnya kesalahan. Faedah yang kedua, Iqbal baca. Nah, sebagai apa nutku? Lu kok dibaca dulu tadi? Harusnya tahu dulu sebagai apa? Khobar dari annahun nutku. Bahwasanya dia adalah ucapan. Pengucapan. Masa gitu? Fa'il dari yakfi. Yakfin nutku. La yakfin nutku. Paham? Apa yang nggak cukup? Pengucapan. Paham? Lanjut. Ya. Naam. Annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafikin. Artikan. Tambahkan lagi supaya enak, semata-mata apa? Gitu. Tidak cukup dalam keimanan, dalam beriman, semata-mata apa? Mengucapkan. Terus dalam hal ini mengucapkan apa ini? Kalau dalam hadis kita, konteks kita, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tanpa keyakinan dalam hati. Seperti keadaan orang-orang munafikin. Yang ketiga, Ali.
sebagai tadi di sebagai apa? Fiil. Fa'il dari yakfi. Nggak cukup meyakini. Gitu. Paham ya? Lanjut. Kin. Nggak ada alif lamnya, nggak mudhof juga. Min ghairi nutqin. Nah, bahwasanya annahu la yakfi fil iman. Tidak cukup dalam beriman al-i'tiqadu, semata-mata keyakinan. Min ghairi nutqin, tanpa mau mengucapkan. Jadi nggak bisa saling satu aja nggak bisa. Yang satu meyakini saja nggak mau mengucapkan. Yang satu mengucapkan saja nggak meyakini. Seperti orang munafikin. Nggak boleh. Yang sempurna dua-dua. Dia meyakini dan mengucapkan. Kahalil jahidin, seperti keadaan orang-orang yang menentang. Nah, yang ketiga, yang keempat, Akbar baca. Ri. Kalau naro jadi apa? Mudhof ilai. Al-kamili sebagai naat, sifat. Pengharaman neraka bagi ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Kalau sempurna tauhidnya, maka pengharamannya juga sempurna. Tauhidnya nggak sempurna, maka pengharamannya juga tidak sempurna. Yang kelima, annal amala la yanfa'u. Bahwasanya amalan tidak bermanfaat illa idza kana khalisan liwajhillah. Bahwasanya amalan tidak bermanfaat kecuali jika dia ikhlas untuk mencari wajah Allah. Kalau mencari wajah manusia, nggak bermanfaat amalan itu. Cari muka manusia. Cari muka sebenarnya boleh, tapi mukanya siapa? Jadi cari muka sebenarnya boleh, mukanya siapa? Mukanya Allah, wajah Allah. Yang nggak boleh cari muka manusia. Wasawaban ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan benar sesuai dengan sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya dua. Amalan itu baru bermanfaat kalau ikhlas dan sesuai dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, anna man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, lam tanfa'u, maka itu tidak bermanfaat baginya. Kalimatnya itu tidak bermanfaat. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdoa kepada selain Allah, maka nggak bermanfaat kalimatnya itu. Kahali ubadil kubur al yauma, seperti keadaan para penyembah kubur hari-hari ini. Para penyembah kubur kan kayak gitu, dia minta sama orang yang sudah mati, dia berdoa sama orang yang di kuburan, syirik. Tapi tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, tiap hari tahlilan la ilaha illallah tiap hari. Tapi pas lagi ada hajatnya, yang dia doai adalah orang yang sudah mati, berdoanya kepada selain Allah, maka kalimat tauhidnya itu tidak bermanfaat, percuma. Yaquluna la ilaha illallah, mereka setiap hari mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa hum yad'unal mauta, di waktu yang bersamaan mereka juga berdoa kepada orang mati. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan mereka mendekatkan diri kepada orang-orang mati tersebut. Yang ketujuh, isbatul wajhi lillahi ta'ala, penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alama yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya wajah? Punya. Bagaimana wajahnya? Wallahu a'lam. Nggak tahu kenapa nggak digambarkan oleh Allah. Rasul juga nggak ngasih tahu gimana wajahnya. Yang penting kalau wajah tahu, bentuknya tahu, nggak tahu. Tapi kalau wajah tahu, paham ya? Gitu.
Karena Allah sendiri yang bilang dia punya wajah. Nah, tapi dia tidak ngasih tahu bagaimana bentuk wajahnya. Nah, pokoknya sesuailah dengan kesempurnaan dan kemuliaan dan keagungannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Rabbku, alimni syai'an, tolong ajarkan saya sesuatu. Azkuruka wa ad'uka bih, yang bisa saya pakai untuk mengingatmu dan saya berdoa kepadamu dengannya. Wahai Rabb, ajari saya sesuatu untuk bisa saya pakai sebagai zikir dan doa. Ini permintaan requestnya Nabi Musa kepada Allah. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Ya. Maka kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, maka kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabb, semua hamba-hambamu mengucapkan ini. Ini salah satu sisi yang menunjukkan hadisnya lemah. Enggak semua hamba Allah mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang enggak mau? Banyak. Banyak. Ini salah satu sisi yang menunjukkan hadis ini apa? Lemah. Masa Nabi Musa mengatakan semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya di zamannya Nabi Musa saja paling enggak. Ada yang bilang dia sebagai Rabbnya. Siapa? Fir'aun. Iya kan? Nah. Wahai Rabb, semua hambamu mengucapkan ini. Dia minta yang spesial. Paham? Nabi Musa minta yang spesial untuk dia. Jangan yang untuk semua orang lah. Aku minta yang khusus. Maka kata Allah, qala ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya langit-langit yang 7, samawati sab'a, naatnya. Ya. Karena nasab. Paham Ali? Samawati dikasroh karena dia jamak muzakkar muannas salim. Sab'a ya nasab pakai fathah biasa. Sudah. Sungguhnya langit-langit yang 7, wa amirahunna ghairi, dan para penghuni langit selain aku nggak ikut ya ditimbang, kata Allah. Pokoknya langit dan penghuninya selain Allah tapi. Wal aradina sab'a, dan bumi yang 7, fi kifatin, diletakkan di satu neraca. Neraca itu anak tempat naruh barang, timbangan itu kan ada 2 ya. Ya kan? Supaya sama beratnya kan. Kan satu naruh bebannya yang 1 kilo, 2 kilo ya. Ini tempatnya namanya apa? Neraca. Itu kifah. Anak timbangannya ini kan 2 kanan kiri. Ini kan disejajarkan sama beratnya. Di kifah yang pertama isinya langit yang 7 dan penghuninya kecuali Allah, sama bumi yang 7. Udah di satu anak timbangan di neraca yang pertama. Wala ilaha illallah fi kifah, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di neraca yang satu lagi. Malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya akan lebih miring yang ada la ilaha illallahnya. Lebih berat. Kalah yang apa ini, yang isinya apa? Langit yang 7, bumi yang 7. Masih lebih berat apa berarti? Kalimat la ilaha illallah. Keutamaan tauhidnya jelas. Keutamaannya jelas. Kalau ditimbang lebih apa? Berat daripada langit dan bumi dan seisinya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini dhaif. Hadisnya lemah. Sebab lemahnya adalah hadis ini dari riwayatnya Darraj dari Abul Haytham. Dan ini jalur yang lemah. Darraj dari Abul Haytham. Ada.
Ada Darraj dari Abul Haitham. Itu jalur yang lemah. Tandai saja. Darraj dari Abul Haitham. Nah, tapi maknanya sebagian benar. Maknanya sebagiannya benar. Apa itu? Bahwasanya kalimat la ilaha illallah di timbangan itu lebih berat, ya, dibandingkan langit dan bumi. Bagian itunya benar. Berarti kisah Nabi Musa minta sesuatu sama Allah ini yang lemah. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah yang lebih berat daripada langit dan bumi memang benar. Kita ganti dengan hadis yang sahih, catat sebagai gantinya. Ya, an Abdullah bin Amr marfu'an. Dari Abdullah bin Amr secara marfu'. Di tempatnya yang kosong ditulis. Dari Abdullah bin Amr secara marfu', anna Nuhan awsa liwaladi. Bahwasanya Nabi Nuh. Jadi yang sahih dari Nabi Nuh ceritanya ini. Bukan dari Nabi Musa. Bahwasanya Nabi Nuh pernah berwasiat kepada anaknya. Anna Nuhan awsa liwaladihi. Bahwasanya Nabi Nuh pernah berwasiat kepada anaknya. Amuruka bila ilaha illallah. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, saya perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati as-sab'ah. Karena sesungguhnya langit yang 7. Wal aradina as-sab'ah. Dan bumi yang 7. Lau wudikna fi kifatin. Ya. Sampai sini kan mirip ya. Bahwasanya langit yang 7. Wal aradina as-sab'ah. Wudikna. Lau wudikna. Lau. Seandainya wudikna. Seandainya semuanya diletakkan fi kifatin, di satu neraca. Neraca apa? Timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah. Wa wudi'at la ilaha illallah. Dan diletakkan la ilaha illallah fi kifatin, di satu apa? Neraca. Mirip kayak hadis tadi, kisah Nabi Musa. Sama kan? Jadi bagian ininya sahih dari hadis tadi. Paham ya? Nah, ada penguatnya dari hadis yang kita bacakan sekarang. La rajahat bihinna. Niscaya dia akan lebih berat daripada langit dan bumi. La rajahat bihinna. Yang ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Adabul Mufrad dan juga dalam As-Sahihah nomor 134. Nah, udah ya? Jadi bagian intinya masih selamat ya? Nah, ini kan kita membahas keutamaan la ilaha illallahnya. Ketika ditimbang lebih berat daripada langit dan bumi. Bagian itunya sahih? Sahih. Sekarang kita baca hadis keterangan. Asyar penjelasannya Abu Sa'id Al-Khudri. Perhatikan. Ini sahabat yang sering meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khazraji Al-Ansari. Dari suku Khazraj. Suku yang membentuk Ansor. Satunya suku apa? Satunya suku apa? Lutfi. Selain Khazraj, satu lagi suku apa? Suku apa, Akbar? Ali? Aus. Al-Ausi. Kalau yang dari Aus. Dua-duanya Al-Ansari. Jadi Al-Ansari kadang Khazraji, kadang Ausi. Udah. Dua-duanya apa? Ansari. Nisbah ila Bani Khadrah. Khudri itu penyandaran kepada suku Khadrah. Sahabiyun jalil wa ibnu sahabiyin. Dia sahabat yang mulia dan anak seorang sahabat juga. Berarti dia dan ayahnya sahabat. Ya. Tapi kenapa nggak pernah dibilang Abu Sa'id radhiyallahu anhuma? Iqbal. Karena yang disebut kunyahnya, nggak ada penyebutan siapanya. Nggak ada penyebutan siapanya. Bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau pakai nama aslinya Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Ada nama siapanya kita sebut bapaknya. Kalau Abu Sa'id saja kan nggak ada penyebutan bapaknya, maka cukup radhiyallahu anhu.
Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak. Mata sana arba'in wa sab'in. Dia wafat pada tahun 74. Sahabat kecil Abu Sa'id. Musa, adapun Musa, huwa Musa bin Imran. Rasulullah ila Bani Israel. Dia adalah Musa bin Imran. Musa bin Imran. Nama bapaknya Nabi Musa, Imran. Utusan Allah kepada Bani Israel. Wa kalimur Rahman. Dan beliau adalah Kalimur Rahman. Itu laqab. Kalimur Rahman itu adalah gelarnya beliau. Artinya apa? Yang diajak bicara langsung oleh Allah. Yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kalimnya Ar-Rahman. Azkuruka usni alaika wa ahmaduka bih. Saya memuji-mujimu. Usni, Ahmad, sama maknanya. Ahmadu. Wa ad'u bih. Atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Maksudnya saya bertawasul dengan kalimat itu kepadamu ketika saya berdoa kepadamu. Ya Allah, ajari saya cara memujimu dan cara berdoa kepadamu dengan pakai tawasul. Ya. Bagaimana cara aku bertawasul ketika aku ingin berdoa kepadamu, ya Allah, pakai lafaz apa? Yaquluna hadza. Mereka semuanya mengatakan ini, ai hadzihil kalimah. Kalimat apa? Kalimat apa? Hah? Kalimat apa? Kalimat apa? La ilaha illallah. Wa amiruhunna ghairi, dan para penghuninya selain saya, man fihinna minal umar ghairullah. Siapa saja yang ada di atas langit dari para penghuni, umar, para penghuni selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi fi kifatin ai lawudiat hadhil makhluqat fi kifatin, seandainya semua makhluk itu diletakkan di satu neraca, min kifatai al-mizan, dari dua neraca timbangan, di salah satunya diletakkan langit dan bumi, wa wudiat hadhil kalimah fil kifatil ukhra, dan diletakkan kalimat ini di neraca yang lainnya, malat bihinna ai rojahat alaihinna, niscaya kalimat ini akan lebih memberatinya, memberati neraca yang isinya langit dan bumi. Wal ma'nal ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbihi azza wa jalla, bahwasanya Musa alaihi salam meminta dari Rabbnya azza wa jalla an yu'allimahu zikron, untuk mengajarkan kepada beliau sebuah zikir, yusni alaihi, yang dengannya Nabi Musa memuji-muji Allah, wa yatawassalu ilaihi bih, dan dijadikan sebagai alat tawasul ketika beliau ingin berdoa kepada Allah. Fa arsyadahullah an yaqula la ilaha illallah, maka Allah mengarahkan beliau untuk mengatakan la ilaha illallah. Kalau kamu mau zikir pakai ini Nabi Musa, kalau kamu mau doa bawa sifat tauhidku pakai kalimat ini, gitu. Fa adraka Musa anna hadhil kalimah katsirun zikruha ala alsinatil khalqi, maka Nabi Musa mendapati bahwasanya kalimat ini banyak disebut-sebut dari lisannya para makhluk. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bidzikrin yamtazu bihi an ghairihi. Padahal Nabi Musa hanya menginginkan agar Allah mengkhususkan beliau dengan satu zikir yang dia teristimewakan dari yang selainnya. Jadi Nabi Musa ingin yang istimewa, yang spesial. Jangan yang pasaran, ya Allah. Jangan zikir yang dipakai banyak orang lah. Saya minta yang khusus, yang jarang-jarang ada orang yang punya. Kalau bisa saya saja, bah. Dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Loh. Dikasih oleh Allah, Anan. Hah? Enggak, ini enggak tahu, enggak atau dikasih oleh Allah, Satria. Kan Nabi Musa ingin yang spesial, ya kan? Dikasih nggak sama Allah?
Iya. Dikasih nggak, Zam? Dikasih. Dikasih nggak, Ali? Enggak. Ini ceritanya nggak diikuti ya, Pak? Jam segini kok udah ngantuk lemes gimana? Nggak dikasih. Kan disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Aku mau yang spesial. Disuruh lagi malah ditegaskan lagi tentang keutamaan apa? Udah itu saja, Musa. Kamu tahu nggak bahwasanya kalimat ini gini 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 gini. Nggak ditambahi, nggak dikasih lagi. Udah pakai itu saja, wahai Musa. Fabayyanallah idhama fadli hadza dzikri. Maka Allah pun menjelaskan besarnya keutamaan zikir ini. Alladzi arsyadahu ilaihi, yang dari awal Allah arahkan Nabi Musa kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli, dan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengimbanginya dari sisi keutamaan. Gak ada yang lebih besar kalimat zikir itu daripada kalimat la ilaha illallah. Afdaluz zikri la ilaha illallah, kata Rasul. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Makanya nggak diganti sama Allah. Ya udah itu saja Nabi Musa, la ilaha illallah saja. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab anna fihi bayana fadli kalimat tauhid, kalimat tauhid. Dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan kalimat tauhid. Jelas keutamaannya? Apa, Nan? Keutamaannya kalimat tauhid di sini tadi? Apa keutamaannya, Zam? Pi, apa, Pi? Keutamaannya, Pi? Loh, gimana ini? Masa belajar kayak gini, Om? Azam, apa, Zam? Keutamaannya, Zam? Nah, lebih berat daripada bumi yang 7 dan langit yang 7. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadilah, dan bahwasanya tidak ada yang mengimbanginya dari keutamaan. Taunya nggak ada dari mana? Kok tahu nggak ada yang lebih besar keutamaannya yang mengimbangi kalimat ini dari sisi keutamaan? Tahu dari mana, Iqbal? Hah? Nah, Allah nggak ganti. Allah nggak ganti pilihannya. Dari awal tetap la ilallah, ketika Nabi Musa minta ganti pun yang lain karena semua makhluk mengucapkan ini, Allah tetap apa ini? Nyuruh kalimat ini. Menunjuk, kalau seandainya ada yang lebih utama, pasti itu yang akan diarahkan oleh Allah. Apalagi Nabi Musa awalnya sudah nolak. Kalau bisa jangan yang ini, yang lain. Kalau ada yang lebih besar keutamanya daripada la ilaha illallah, pasti Allah akan kasih itu kepada Nabi Musa. Ternyata Allah tetap berpegangan dengan kalimat apa? Udah la ilaha illallah saja, tetap itu. Menunjukkan itu yang paling besar apanya? Keutamaan. Paham logikanya? Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis? Walaupun hadisnya dhaif, tapi bagian penimbangannya tadi benar sahih, ya. Idhamu fadli la ilaha illallah. Besarnya keutamaan la ilaha illallah. 5 tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Dengan sebab apa yang dikandungnya berupa tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, fadlu Musa alaihi salam. Keutamaan Musa alaihi salam. Wahir suhu alal taqarrubi ilallah, dan semangatnya beliau untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahullah. Bahwasanya ibadah tidak bisa kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Makanya Nabi Musa nggak mau ngarang-ngarang. Nabi Musa minta ajari kepada Allah, ya Allah ajari aku. Karena beliau paham ibadah itu harus pakai syariatnya Allah, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Makanya Nabi Musa minta ajarkan kepada Allah. Ya Rob alimni, iya kan? Wahai Rob, ajari aku. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus dengan syariatnya siapa? Allah. Gitu. Walaysa lil insan an yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengada-adakannya dari dirinya sendiri. Ngarang lah. Kayaknya ibadah ini bagus kalau aku kasihkan untuk Allah. Boleh? Nggak boleh. Makanya bid'ah itu haram. Kenapa? Ngarang-ngarang syariat sendiri.
nggak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lianna Musa talaba min rabbihi an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Karena Nabi Musa meminta kepada Robnya agar diajari apa yang bisa dia pakai sebagai zikir. Jadi ngarang-ngarang zikir sendiri pun nggak boleh. Nabi Musa saja ketika mau berzikir dia minta ajari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anna mashtaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsar wujudan. Bahwasanya semakin butuh dan darurat sesuatu, ya, anna mashtaddatil hajatu ilaihi kana aktsar wujudan, maka sesuatu itu menjadi paling banyak, lebih banyak daripada yang enggak dibutuhkan. Paham? Lihat. Sesuatu yang hajat dan darurat itu sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat keras, sangat kuat kebutuhan dan kedaruratannya, maka keberadaannya semakin banyak. Manusia butuh nasi, butuh beras. Makanya beras yang paling apa ini? Banyak menyebar. Gitu. Iya kan? Nah, kenapa? Kebutuhan manusia kepadanya lebih besar dibandingkan kebutuhan kepada yang lain. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam mutarran ilaiha, dikarenakan kalimat la ilaha illallah tatkala alam semesta ini sangat membutuhkan kepadanya, kana aktsarul azkar wujudan, maka jadilah dia zikir yang paling banyak. Paham? Yang paling banyak diucapkan. Wa aisaruha husulan, dan yang paling gampang didapatkan. Kenapa? Orang semuanya butuh kepada kalimat tauhid. Nah, walaupun secara faktanya tidak semua orang mengucapkan kalimat ini. Kalau kebutuhannya betul, betul. Semua manusia butuh untuk menyelamatkan dirinya dengan kalimat apa ini? La ilaha illallah. Yang kelima, annallaha fawqas samawati. Bahwasanya Allah itu di atas langit. Liqaulihi, karena tadi Allah mengatakan wa amirahunna ghairi, dan para penghuninya selain aku. Penghuninya penghuni apa? Pas bahas langit atau pas bahas bumi? Pas bahas langit, baru Allah singgung dirinya. Tapi selain aku, menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Sudah. Yang keenam, annahu la budda fi dzikri bi hadhil kalimah minat talaffuzi biha kulliha. Bahwasanya harus dalam berzikir dengan kalimat ini dari mengucapkannya keseluruhan. Nggak boleh dipenggal. Dan orang dipenggal-penggal bagi dua kelompok. Yang satu la ilaha, yang satunya nyaut illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham? Di satu tempat, di satu masjid bagi dua. Yang satu la ilaha, yang satunya bagian satu lagi apa? Jawab. Jadi yang satu mengucapkan setengah, yang satunya mengucapkan setengah. Enggak boleh. Kalimat ini harus diucapkan secara utuh. Karena dua-duanya syirik ini, dua-duanya enggak bertauhid ini. Kelompok satu enggak bertauhid, kelompok satu juga enggak ada yang bertauhid, enggak ada yang bertauhid itu. Karena kalimat tauhidnya baru jadi tauhid kalimat ini kalau digabungkan. La ilaha nafinya, illallahnya apa? Isbatnya. Menafikan saja tauhid? Tidak. Mengisbatkan saja tauhid? Enggak. Jadi dua-duanya enggak ada yang mentauhidkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua-duanya enggak ada yang bertauhid. Nah, Allah musta'an. Ada yang seperti itu? Ada. Wala yuktasaru wala yaktasiru ala lafzil jalalah Allah. Apalagi yang ini. Tidak mencukupkan hanya dengan kalimat jalalah Allah. Ini indah zikir kelas atas. Allah, 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 Allah. Allah saja enggak ada la ilaha illanya. Tinggal apa? Yang terakhirnya saja. Gitu. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Zikirnya pakai apa? Allah, 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 Allah. Oh, apa? Allah apa? Kenapa namanya Allah? Allah mati, Allah tidur, Allah apa? Enggak jelas. Enggak sempurna kalimatnya. Nah, ini orang bodoh. Isbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Kaidah yang ketujuh, penetapan adanya timbangan amalan. Dan bahwasanya timbangan itu hakun. Nanti pada hari kiamat amalan kita akan ditimbang. Bisa jadi amalan yang ditimbang, bisa jadi apa? Orangnya, bisa jadi apa? Catatan amalan. Tambahkan di situ. Selain amalan, waqad yakunul mauzun apa? Al-fa'il atau apa? Shahifah amal. Shahifatul amal. Catatan apa? Lembaran catatan amalan.
Jadi bisa jadi amalannya yang ditimbang seperti ini, la ilaha illallahnya ditimbang, atau catatannya yang ditimbang, atau orangnya ditimbang, bisa jadi semuanya. Yang ke-8, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi saja membutuhkan untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Allah masih ingatkan Nabi Musa. Allah Musa, kau udah tahu keutamaan la ilaha illallah. Disulangi lagi oleh Allah. Wahai Musa, ingat kalimat ini punya keutamaan demikian. Para nabi saja masih diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Yang terakhir, annal aradina sab'un kas-samawat. Bahwasanya bumi itu ada berapa? 7, sama seperti langit. Mana yang 6 lagi? Wallahu a'lam. Ini kan 1 ya. Yang kita tinggal ini 1. Mana yang 6-nya lagi? Wallahu a'lam di mana, bagaimana bentuknya Allah. Yang penting yakini saja bahwasanya bumi ada berapa? 7. Sama seperti jumlah apa? Sama seperti jumlah langit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Yang hadis Abu Sa'id karena dhaif. Iya. Nah, tapi dihafal saja pun nggak apa-apa bagi yang nafasnya panjang ya. Apalagi kalau mau diganti dengan hadis Abdullah bin Amr tadi nggak apa-apa. Tentang wasiatnya Nabi Nuh kepada siapanya? Anaknya juga nggak apa-apa. Paham ya? Supaya lengkap perbekalan hadismu itu. Gitu. Kalau yang dhaif nggak usah dihafal nggak apa-apa. Kalau mau dihafal ganti dengan hadis siapa? Abdullah bin Amr tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Adapun hadis yang berikutnya insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Kesimpulannya kita dapat 2 keutamaan tauhid pada pagi ini. Apa saja Ali? Kesimpulan pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dapat 2 keutamaan tauhid. Babnya kan bab keutamaan tauhid. Yang pertama apa? Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Terus yang kedua, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhal haramallah fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah jika ditimbang lebih berat daripada langit dan bumi dan seisinya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.